Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak orang bosan dan sangat jenuh menghadapi pandemi COVID-19 yang masih melanda secara global. Terdapat berbagai ketimpangan, kebijakan pemerintah yang dilimitas, aktivitas dibatasi, dan hal lainnya. Nah, berikut ini Perang Uhud, hikmah di balik pandemi COVID. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Menghadapi pandemi COVID yang masih melanda secara global, sebagai muslim yang taat, bagaimana sikap terbaik yang harus diambil? Terlebih, pandemi belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Pandemi COVID adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya, suatu cobaan turun untuk membedakan mana hamba yang benar-benar beriman kepadanya dan mana yang sebaliknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman menetapi kondisi yang kalian alami, sehingga Allah akan memisahkan orang munafik dari orang mukmin. Ayat ini berkaitan dengan Perang Uhud, salah satu peperangan yang paling menguji keimanan umat Islam. Saat itu banyak cobaan yang Allah turunkan, seperti banyak sahabat yang mati syahid dan pasukan musuh yang mendominasi peperangan setelah pasukan pemanah dari umat Islam terkecoh. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dikepung oleh musuh hingga hampir saja terbunuh. Saat Perang Uhud, pasukan kaum muslimin terdiri dari dua kelompok, yaitu pasukan yang betul-betul beriman dan pasukan yang munafik. Pasukan yang betul-betul beriman mengikuti peperangan sampai selesai, meskipun berbagai cobaan datang bertubi-tubi. Sementara pasukan munafik mundur perang saat Allah menurunkan cobaan. Bahkan tidak sedikit pasukan munafik yang mundur sebelum perang. Demikian pula pandemi COVID-19 yang merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi untuk membedakan antara muslim sejati dan yang bukan. Untuk itu perlu kiranya kita memahami sebenarnya apa rahasia Allah menurunkan cobaan ini dan bagaimana sikap terbaik yang seharusnya diambil. Saat cobaan turun kepada manusia beriman, ada tiga kemungkinan. Pertama, cobaan sebagai penghapus dosa. Kedua, cobaan sebagai pengangkat derajatnya di sisi Allah. Dan ketiga, cobaan sebagai balasan atas dosa yang telah diperbuat. Cobaan menjadi pelebur dosa. Salah satu tujuan Allah menurunkan cobaan adalah menjadi pelebur dosa bagi hamba-hambanya. Semakin besar cobaan, semakin banyak pula dosa yang dilebur. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan semuanya itu Allah akan melebur kesalahan-kesalahannya. Tidak semua cobaan kemudian secara otomatis menghapus dosa. Hanya cobaan yang dihadapi dengan rasa ridho dan ikhlas kepada Allah yang dapat melebur dosa. Sementara menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar, cobaan sendiri sebenarnya mampu menghapus dosa sesuai besar musibah yang dialami. Jika dibarengi rasa ridho, maka akan menjadi pahala.
Seumpama orang itu tidak memiliki dosa, maka cobaan itu akan menjadi pahala baginya, sesuai besar cobaan yang diterima. Cobaan mengangkat derajat manusia. Saat Allah menurunkan suatu cobaan, ada kalanya Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba di sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, lalu orang-orang mulia di bawah mereka. Orang diuji menurut ukuran agamanya. Jika agama kuat, maka cobaannya pun kuat. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji menurut ukuran agamanya. Maka cobaan tak henti-hentinya menimpa seseorang sampai ia membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa punya kesalahan lagi. Hadis ini menjelaskan, semakin tinggi derajat hamba di sisi Allah, semakin berat pula cobaan yang dipikulnya. Karena itu, seorang nabi sebagai hamba paling tinggi derajatnya di sisi Allah mendapat cobaan yang paling besar. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hidupnya, cobaan demi cobaan menimpanya. Bahkan seringkali ancaman keselamatan jiwa menerpa saat berdakwah di tengah kaumnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, orang yang sudah makrifat billah begitu mendapat cobaan besar, maka akan menerimanya dengan lapang tanpa beban. Sebab ia tidak melihat beberapa besar cobaan yang diterima, melainkan nilai pahala di baliknya. Menurut Ibnul Jauzi, hamba yang tinggi derajatnya akan menganggap sepenuh dirinya adalah milik Allah. Sebagai pemilik Allah, bebas melakukan apa saja terhadapnya. Sebagai hamba yang dimiliki, ia hanya bisa menerima perlakuan pemiliknya. Lebih tinggi lagi, ketika seorang hamba sudah disibukkan dengan mahabbah atau cinta kepada Allah, maka ia tidak akan meminta cobaan yang tengah dialaminya dihilangkan. Sementara puncak derajat tertinggi adalah ketika seorang hamba justru meminta cobaan atas kemauannya sendiri. Ia merasakan kenikmatan di balik cobaan demi cobaan. Cobaan menjadi balasan dosa. Terkadang Allah menurunkan cobaan untuk menjadi balasan atas dosa yang diperbuat manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang akan dihalangi rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Akibat dosa yang diperbuat seseorang bisa diberi cobaan dari Allah, seperti kesusahan dalam mencari rezeki. Mula Al-Qari menjelaskan hadis ini ditunjukkan bagi umat Islam ketika seorang muslim bermaksiat, Allah akan menurunkan cobaan kepadanya. Harapannya cobaan dapat menjadi penyebab dosanya terlebur. Semoga kita lebih bijak lagi dalam menghadapi berbagai musibah, terutama musibah pandemi COVID sekarang ini. Pandemi COVID adalah cara Allah menghapus dosa sekaligus mengangkat derajat hamba-hambanya.